banyak bagian-bagiannya, ya, sangat banyak yang kemarin dijelaskan oleh Teh Anita beserta Teh Amel. Nah, di pembahasan ini untuk kinayah tidak terlalu banyak cabang-cabangnya ya. Kemudian definisi tentang kinayah. Nah, kinayah merupakan itu definisi teh. Kinayah merupakan bentuk masdar dari kata kana yakni kinayah. Ya. Secara bahasa kinayah antatakallama bisyai'in wa turidu ghayruhu. Kinayah secara bahasa adalah seseorang mengatakan tentang sesuatu tetapi yang dimaksud bukan yang disebutkan itu. Sedangkan secara istilah itu definisinya mohon maaf selanjutnya dikebawakan. Sedangkan secara istilah kinayah adalah lafdun utliqa wa urida bihi lazibun ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal makna. Hampir para ulama balaghiyin mendefinisikan ataupun mengistilahkan istilah kinayah secara istilahnya rata-rata seperti ini. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Arti lain juga ada yang menyebutkan bahwa kinayah itu menetapkan satu makna tapi menyebut lafaz yang digunakan untuk makna itu, tapi menyebut kata atau kalimat lain sambil memberi indikator tentang maksudnya. Dengan kata lain, tidak menyebut atau menguraikan sesuatu, tapi menyebut apa yang berkaitan dengannya. Kemudian, istilah kinayah dalam Khazanatul Mubalaghah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Abaidah pada tahun 209 Hijriah. Kemudian dalam kitabnya Mazajul Quran, ya, menurut pendapatnya kinayah dalam istilah ahli maksudnya para ahli itu tata bahasa Arab bermakna dhamir atau ganti, itu istilah yang lain menurut Abi Ubaidah. Kemudian dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kinayah adalah adalah suatu ungkapan yang bisa dipahami, ya, yang biasa dipakai oleh suatu kaum, dalam hal ini orang Arab, karena orang Arab pada waktu itu gaya bahasanya luar biasa, bahasanya tinggi, kemudian kesehariannya mereka itu berdebat, kemudian berlomba seperti itu ya. Dan yang dimaksud bukan makna aslinya walaupun bisa diartikan makna yang sebenarnya. Kemudian macam-macam kinayah. Ya, ke bawah. Macam-macam kinayah. Para ulama balaghah membagi kinayah dari aspek makni menjadi 3 macam, yaitu sifah, mausuf, dan nisbah. Ya. Kinayah sifah atau kinayah an sifatin, ya, adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf yang disebut zatnya dalam kurung makna hakiki, tetapi yang dimaksud adalah sifat dari zat yang tersebut. Ya, selanjutnya para ulama balaghah membagi lagi kinayah an sifat ini menjadi 2, yaitu kinayah qaribah, yang kedua kinayah ba'idah. Kinayah qaribah itu kinayah yang berpindahan makna mukannahu kepada mukannabih tanpa melalui perantara. Contoh seperti fulan saubuhu tawilun. Ya, si fulan itu ini ada bahasa kinayah tanpa penjelasan panjang lebar, maka sekilas dalam memahami bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang berbadan tinggi atau badannya tinggi, gitu. Disebut saubuhu tawilun. Padahal secara asli bahasanya saubuhu tawilun itu bajunya panjang, tapi dikinayakan orang itu badannya tinggi. Itu kinayah qaribah. Contoh yang lain dalam hadis al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Fal yadul ulya kinayatun anil afwa wal yadus sufla kinayatun anil akhli. Ya, yang atas itu lebih bahasa kinayah, yaitu memberi. Tangan bawah itu kinayah juga, itu menerima, ya. Seperti itu. Kemudian kinayah ba'idah. Kinayah ba'idah itu yang berpindahan maknanya tongkat. Nah, ini ada maksudnya
adalah juga sudah tua. Perantaranya adalah karena orang yang sudah tua biasanya berjalan dengan menggunakan tongkat yang bukan berjalan. Contoh lain dalam syair, biasanya orang-orang Arab sebelum Islam itu banyak syair-syair yang menceritakan tentang kehebatan bahasa Arab, sastra pada waktu itu. Jadi di sini saya tidak banyak menjelaskan tentang syair, hanya sebagian aja, karena nanti ada contoh-contoh dalam Al-Quran. Karena kinayah yang dibahas adalah kinayah. Ini contoh ya dalam sebuah syair. Ya, fulan kasratur ramad la budda min tafsiratin. Seseorang yang banyak abunya berarti banyak menyalakan apinya. Kasratur ramad najibatun an kasratil ishal. Seseorang yang banyak abunya berarti banyak menyalakan apinya. Ada beberapa tafsir dari penjelasan kasratur ramad. Di antaranya seseorang yang banyak abunya berarti banyak menyalakan apinya. Api. Kemudian orang yang banyak menyalakan api berarti banyak memasak. Orang yang banyak memasak berarti banyak tamunya. Orang yang banyak tamunya biasanya orang. Nah, itu ungkapan di atas adalah contoh kinayah ba'idah. Kasratul ramad merupakan kinayah dari penghormatan pada tamu. Perpindahan makna dari ramad ke kasratul ihramil haqqab, kemudian ke kasratul tabhi, kemudian ke kasratul aqlah, kemudian ke kasratul duyum, kemudian kepada mana yang dimaksud itu. Nah, kalimat kasrat yang digunakan sebagai kinayah ba'idah tadi maksud dari ungkapan di atas bahwa Ali adalah seorang yang dermawan. Orang Arab melazimkan bahwa yang dermawan pasti suka menjamu tamu, dan tentunya seiring sering masak menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan banyak. Itu yang diartikan kasrul rumah, yaitu kinayah ba'idah. Kemudian yang kedua, di samping kinayah wasbin itu, yang kedua kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf itu kinayah yang karena anmunya berupa mausuf, itu yang disifati. Contohnya seperti waharisun ala mali, dia jaga hartanya, maksudnya adalah orang yang kikir. Kemudian kinayah yang ketiga adalah kinayah nisbah. Kinayah nisbah ini adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan pada zat. Orang yang memiliki sifat tersebut tapi benar disandarkan pada sesuatu yang berkaitan dan merupakan kemestian dari zat tersebut. Contoh yaitu adalah al-majdu yatba'u dhilluhu, artinya kemuliaan mengikuti bayangannya. Sifat al-majdu itu atau kemuliaan yang tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya, yaitu dhilluhunya. Contoh lain ya, hadza baitun syarab. Ini contoh-contoh yang lain. Kemudian tujuan kinayah dalam Al-Quran, meskipun para ulama ya kinayah sebagai salah satu gaya bahasa yang indah dalam Al-Quran, punya tujuan yang beragam. Meskipun para ulama ahli tafsir berbeda dalam pengungkapan tujuannya, banyak tujuannya ya, meskipun banyak perbedaannya dalam tujuan kinayah dalam Al-Quran. Seperti yang dijelaskan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ulumul Quran, ada beberapa sebab dan tujuan pengungkapan kinayah dalam Al-Quran. Pada intinya para ulama juga hampir sama seperti ini. Nah ini teh, hampir sama seperti ini ya para ulama. Yang pertama yaitu peringatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat